Halo, selamat malam teman-teman businesspreneurs. Selamat bergabung di acara Business Q&A di Senin malam jam 7.45 sampai 20.45 bersama Pak Baskoro Hadi Sukamto. Selama 1 jam ke depan, teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan seputar bisnis, value creation, marketing, ataupun branding kepada Pak Baskoro. Sekarang saya coba undang Pak Baskoro ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Baskoro. Selamat malam Sherly. Apa kabar? Alhamdulillah Pak. Pak Baskoro apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke, malam ini kita bahas topik managing people itu tugas siapa? Ya Pak ya. Yes. Sebelumnya boleh komen dulu nih teman-teman semua dari mana aja biar kita saling kenal ya Pak. Iya. Ini yang pertama nih ya Sherly ya, hosting nih ya. Wah, selamat selamat. Buatinya katanya ini ya, internetnya tidak stabil ya. Iya, internet tidak stabil. Iya, ini ada lumayan banyak nih yang join nih. Tadi ada yang Iya, menyapa, siapa kita sapa sama-sama ya Sherly ya. Ini ada Adinda Melina. Halo halo. boleh nih Terus teman-teman banyak. dari mana aja. Susu kurma raja dari Karawang Pak. Wih, Karawang. Wih, susu campur kurma. Wah, itu udah lama tuh saya nggak pernah nyoba tuh. Bakso aci. Udah endorse. Bakso aci. Abang Yoki, weh, ini yang paling rajin nih dari Palembang nih. Malam Pak. Bang Yoki. Andinda Malam dari Jogja. Ya, Pak Budi. Wes, Pak Budi udah nyampe Jakarta belum, Pak? Lagi dari di Bandung. jalan kayak ini Pak Budi nih. Firdids. Nah, Dina Melina, Kapten Cumi Yogya. Wih, patut dicoba tuh nanti tuh kalau di Jogja nih. wah, banyak banget nih dari mana. Ini Jax Babe ini. Waalaikumsalam dari Pondok Gede. Wih, yes Jax Babe. Waduh, produknya apa nih Jax Babe? Faiz. Siapa ini? Saya manual sekali nih. Saya kok nggak bisa ngeliat ya. Kalau dari sini tuh kadang-kadang saya lagi scroll gitu ya, saya lihat suka kepencetnya ke bawah yang muncul jadi ini apa namanya keyboardnya. Makanya jadi kadang-kadang kalau ada pertanyaan nanti itu suka Oh, agak susah saya scrolling. Jadi mungkin nanti Shirley perlu bantu tuh nanti lihat kalau ada siap, pertanyaan-pertanyaan masuk dari teman-teman nih. Siapa lagi siap, nih? Tadi siap. yang di atas tuh ada Hendarsha Febrian. Hello, Hendarsha. Hendarsha dari Malam Pak. BIT kemarin juga. Ada jasa foto Jakarta juga nih Pak. Yes, jasa foto. Siapa nih? Berry atau Melisa nih? Atau putrinya nih? Produknya nasi kuning by dapur Oma Odih Pak yang Jax_bab. Wow, oke. Yes. Kit dari Oke, kita Jakarta. mulai aja gimana, Sir? Siap Pak, boleh-boleh. Silakan dimulai Pak. Oke, saya coba scroll terakhir kali nih. Dito, 31, Waalaikumsalam. Buat memajukan bisnis mini football Jatim dalam bisnis plannya bagaimana? Izin saran. Wah, ini nanti coba ditanyakan dulu nih, Dito 31 nih. Dari Jatim. Wah, mini football. Mini football sama futsal apa bedanya nih? Nanti mungkin tolong dijelasin dulu tuh. Ya, saya juga penggemar bola soalnya. Oke, good. Oke.
Tadi topik pembukanya, jadi yang saya pilih malam ini adalah managing people itu tugas siapa. Nah ini sebenarnya topik yang umum yang terkesan hanya apa namanya berkutat di HR atau HC ya, human resource atau human capital. Jadi managing people eh, yang seakan-akan ranahnya di HR atau di HC ini selalu mengundang banyak pertanyaan ya. Siapa yang sepatutnya bertugas untuk melakukan atau bertugas untuk managing people gitu kan? Nah, ini juga sejalan dengan pembahasan pas kemarin ya dengan Pak Kus Hartanto di Business Forum hari Sabtu ya mengenai people strategy dalam pengembangan bisnis. Eh, saya bukan orang HR backgroundnya, tapi juga kalau berhubungan dengan managing people, itu saya juga paham dan berpengalaman dalam melakukan hal itu. Ya, jadi itu mengapa topiknya saya angkat sebagai pembuka malam ini, sehingga teman-teman juga bisa istilahnya dapat sharing lah dari saya yang notabene-nya bukan sebagai seorang HR. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara soal managing people, itu tugasnya siapa? Sebenarnya jawabannya adalah tugas semuanya di organisasi, khususnya leader of the function, atau leader of the department, atau head of the department. Itu adalah tugasnya dari tugas untuk managing people. Kan masing-masing punya tim, ya, dan masing-masing juga bertugas untuk managing their own people. Nah, kalau kita bicara soal people atau tim ya, itu kan kalau sering Pak Budi juga sampaikan, at the end of the day, it's about people's business. Ya, bisnis hanya bisa dijalankan kalau kita punya tim yang solid. Seberapapun besarnya, seberapapun lama perusahaan itu, tim menjadi apa namanya titik tumpu untuk menjalankan organisasi sehingga optimal. Ya, jadi prinsipnya adalah tim adalah suatu hal yang penting yang harus dibangun sehingga operasional bisnis berjalan dengan optimal. Oke. Nah, kalau kita bicara soal managing team atau managing people, di awal-awal kan stepnya adalah recruiting ya atau attracting ya nggak Sherly? Ya, Ya betul. sebelum kita punya orang kan, sebelum kita punya tim, tentunya kita harus attract people ya untuk mau bekerja sama dengan kita, untuk mau menjadi bagian dari organisasi kita. Nah, dikala kita mau attract people atau menarik atau merekrut nantinya, kita kan harus apa namanya sebagai head of the department tergantung fungsi dari masing-masing ya mau itu di sales, mau di HR, mau di marketing, mau di IT, masing-masing akan harus nantinya merekrut timnya. Nah, pengalaman saya, Sherly, kadang-kadang kita lemparkan saja itu ke HR. Gue butuh dong tim apa namanya di sales semua atau di IT. Nanti minta orang HR dan yang bertanggung jawab seakan-akan HR yang akan merekrut mereka. Padahal kita sebagai usernya ya dan itu untuk tim kita masing-masing, kita harus punya apa namanya brief yang jelas ya paling tidak terhadap diri kita sendiri dan juga untuk HR membantu mencarikan kandidatnya. Kita sebagai kepala departemen atau head of the function harus tahu dulu di awal ini orang yang mau kita tarik itu yang seperti apa profilnya, sets of competencies-nya seperti apa, sets of skills-nya seperti apa, terus tingkat senioritasnya, pengalamannya, background-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang tahu adalah head of
di departmentnya, head of the functionnya. Nah, jadi di tahapan awal untuk attract people ya, itu yang bertugas dan bertanggung jawab ya si masing-masing head of department, head of functionnya itu. Ya, nggak bisa serta-merta kita mengharapkan suatu kewajiban orang HR akan menemukan atau dan akhirnya merekrut orang yang kita ingin. Ya, jadi kembali lagi managing people-nya itu mulai dari attracting itu kita harus yang menjadi lead-nya. Ya, nah kalau yang nantinya itu akan dibantu pencariannya oleh HR, memang itu tugasnya HR untuk menyarikan. Tapi kita yang harus ngebrief tim HR-nya atau kolega HR kita dengan baik apa yang kita inginin dari kandidat itu. Oke, sekarang kalau sudah tahapannya sampai di situ, dapat kan? Kalau udah dapat, nah bukan tugas HR juga yang untuk apa namanya mengembangkan ya. Stage 2 kan biasanya kalau attract, habis itu kita develop people kita. Nah, dalam hal developing ini juga pengalaman saya juga, Sally. Dan saya yakin teman-teman di perusahaan dalam segala skalanya berpengalaman. Dan kadang-kadang beranggapan bahwa ya udah yang tugasnya mengembangkan tim saya adalah dikembalikan ke HR. Which is absolutely wrong, ya. Itu tidak benar sama sekali. Jadi yang tugasnya mengembangkan tim itu ya kita juga kembali ke kita juga. Kita sebagai kepalanya di divisi atau di fungsi masing-masing, kita yang tahu bagaimana cara mengembangkan mereka. Kebutuhan pengembangannya di mana, apa yang harus dilakukan melalui apakah itu on the job training, apa kita harus memberikan skill tambahan ya, upskilling, itu jenisnya apa, bentuknya kayak apa. Itu kembali lagi head of the function atau head of the department tugasnya. Ya, jadi kalau saya ingat sekali waktu itu umpamanya ya ada tim saya bahwa dia perlu untuk meningkatkan communication skill-nya. Ini yang mendasar sekali ya, communication skills-nya. Bagaimana dia bisa mencerna suatu data informasi dan menyuguhkannya kepada pemirsanya. Karena di organisasi kan penting ya kalau kita saling berdiskusi, kita harus pandai-pandai berkomunikasi ya, mulai dari riset datanya, informasinya, menyajikannya dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ada skill-skill tertentu yang diperlukan ya. Dan itu kembali lagi kita tahu tim kita seperti apa, kita tahu kelemahannya, kita tahu kekurangannya, dan kita sendiri yang harus cari tahu, oh ternyata seandainya Sherly tim saya, oh Sherly kayaknya nih sudah everything is good, tapi untuk di levelnya perlu communication skill. Kan saya yang tahu karena Sherly timnya saya. Nah itu saya akan mencoba membantu Sherly ya, untuk bisa meningkatkan skill di komunikasi. Ini hanya salah satu contoh. Nah, kembali HR bisa memfasilitasi itu selama kita udah tahu, oh kebutuhannya ini. HR bisa memfasilitasi dan bisa jadi hal yang sama juga dibutuhkan untuk divisi lain atau departemen lain. Ya, timnya yang lain juga mungkin kebutuhan untuk komunikasi juga diperlukan. Dan akhirnya HR yang akan memfasilitasi. Ya. Oke, jadi di step awal attracting sudah jelas tugas kita, ya. Lalu juga akhirnya recruitment dan akhirnya development ya, pengembangan itu juga tugas kita. Terus juga retention. Retention itu apa namanya? Kalau bahasa kerennya bahasa Indonesia apa? Retention untuk mempertahankan ya. Retensi ya. Karena kalau kita sudah dapat talenta bagus kan, ya kayak umpama kita udah dapat nih, Sherly, kita udah track, kita sudah recruit, sudah kita develop, kan kita pingin Sherly untuk stay kan, sehingga kita harus punya retention program.
Nah, retention program pun itu juga bermacam bentuknya, ya bermacam bentuknya. Jadi nggak melulu soal uang, wah apa namanya digaji, dipromosikan, dinaikkan gajinya dan seterusnya. Bukan itu, ya bukan itu saja. Jadi retention program itu bisa jadi uh, diberikan satu project, ya. Jadi bagian dari uh, on the job training yang membuat Shirley menjadi semangat umpamanya. Sehingga dari situ Shirley akan merasa, wah gue nih dikasih apa project yang menantang dan saya tahu kalau saya nanti bisa menjalankannya dengan apa namanya mencapai KPI yang sudah ditentukan, itu akan memberikan saya skor atau rating atau ponten ya, nilai yang bagus terhadap apa yang saya lakukan, dan insya Allah itu menjadi bagian dari saya menjadi lebih baik lagi, ya mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, dan bisa jadi akan terbuka jalan ke area yang lebih tinggi tantangannya, lebih luas juga pembelajarannya, dan semua akan menghasilkan suatu hal yang positif. Nah, retention program itu kembali lagi, itu yang tahu adalah head of the department-nya atau head of the division-nya lagi. Bukan hanya HR saja. HR mungkin bisa dalam hal-hal yang standar, dalam artian ya mungkin standar gaji, standar benefitnya, ya. Tapi yang lainnya itu kepala dari departemen atau divisi masing-masing yang harus tahu untuk bisa mempertahankan people-nya atau talent-nya, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan contoh-contoh itu mulai dari attract, recruit tentunya, lalu develop dan retain, ya melalui retention programs. Ya, jadi teman-teman moga-moga paham ya. Jadi kalau kita bicara soal peoples, itu bukan tanggung jawab semata dari HR. Justru tugasnya dari masing-masing head of department atau head of the division-nya. Pertanyaannya sekarang adalah, karena mikir loh, perusahaan saya kan masih kecil. Saya kan toh juga nggak punya divisi yang bermacam-macam. Justru jawaban saya malah akan lebih gampang kan, karena kita masing-masing juga punya apa namanya kemampuan untuk menjadi Chief Everything Officer dulu, dan justru dalam hal managing people ya sekalian juga gitu ya, mumpung kita juga masih kecil gitu. Itu sih dari saya, Shirley. Semoga itu bisa menjadi topik pembuka buat teman-teman ya. Dan juga tentunya pertanyaannya, kalau ada pertanyaan seputar topik ini, ataupun bisnis secara umum, ataupun mengenai spesifik marketing, spesifik soal branding, spesifik mengenai value creation, akan saya coba bantu menjawabnya. Silakan. Ini udah ada mulai pertanyaan nih Pak dari OnStar Pop 22. Bagaimana jika kita mempunyai tim yang lebih berpengalaman dari kita? Bagaimana agar kita tetap menjaga value kita sebagai pemimpin dan pemilik bisnis, Pak? Kalau tim kita lebih baik dari kita. Lebih berpengalaman dari kita. Oke. Kalau saya pribadi ya, Shirley ya, dalam berorganisasi saya selalu justru apa namanya bilang ke tim saya nih, tugas saya adalah membangun kalian, ya, membangun tim ini sehingga menjadi berpengalaman dan kalau bisa nantinya pun akan ya mereka berlomba untuk menggantikan posisi saya, gitu. Jadi intinya adalah getting the right people, which is the best people, in the right position. Ya, itu sebenarnya yang paling ideal. Dan saya berpikir hanya dengan seperti itu kita akan menjalankan atau roda organisasi itu berjalan dengan optimal gitu. Putting the right people in the right place kan. Dan harusnya the best people in that ini. Sehingga tugas leadernya ya, head of the division, head of the sales,
head of the division, head of the department, kok head of sales. Itu harus bisa mendapatkan kandidat-kandidat itu yang nantinya akan bisa terus berkembang. Ya, kadang mereka bertanya loh, nanti gimana Pak kalau kita replace Bapak, nanti Bapak kemana? Nah, bagi saya selalu bilang, not to worry about me. Justru karena saya juga toh kalau memang sudah terdesak dari bawah untuk mereka sudah berperan, saya juga akan harus bergerak maju juga. Ya, jadi seharusnya tidak atau jangan sampai merasa bahwa kalau tim kita berpengalaman akan mengancam posisi kita. Ya, justru kalau saya melihat dengan cara seperti itu, kita masing-masing di level masing-masing harus terus memperbaiki diri, harus terus apa istilahnya clock in more experience. Jadi jam terbang kita tambah, tapi bukan jam terbang yang kosong, jam terbang yang menambahkan pengalaman kita, pengetahuan kita, keterampilan kita. We have to improve ourselves sehingga semuanya akan berjalan secara berkelanjutan ya, supaya saling mendukung gitu. Jadi kalau sudah punya tim yang lebih berpengalaman, ya jauh lebih baik gitu loh. Berarti dia siap untuk menggantikan kita suatu saat nanti, gitu kan? Nggak usah repot-repot nyari kandidat lain di luar, gitu kan? Seperti itu. Sementara kita juga harus bergerak maju sebagai atasannya ya, atau sebagai superiornya atau line manajernya gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak. Jadi kalau misalkan kita punya tim yang lebih berpengalaman atau lebih dari kita nggak perlu khawatir tentang posisi kita, baik itu misalkan sebagai owner, takut tergantikan, sedangkan harusnya mereka tetap sadar di level mereka masing-masing ya Pak. Iya, iya. Sudah, saya juga punya pengalaman di kala saya merekrut M-2 ya, jadi level 2 di bawah saya. Sementara dia direkrut dari luar dan atasannya dia M-1 saya ya, M-1-nya kan bawa kalau dari line yang langsung lapor ke saya merekrut juga yang bawahannya dia gitu ya. Nah, saya selalu bilang ke dua individu ini bahwa yang satu ini sudah memang sudah lebih lama di organisasi ini. Saya bilang banyaklah belajar dari yang orang masuk di sini karena dia bisa jadi membawa pembelajaran baru yang bisa jadi tidak pernah memberikan exposure kepada atasannya ini. Jadi saya bilang sama M-1 saya bahwa kamu harus banyak belajar juga dari dia. Jadi sama-sama belajar, terlepas memang kamu atasannya gitu loh. Dan sebaliknya saya juga encourage ya, mendorong yang bawahannya itu untuk bekerja sama dengan atasannya dan memberikan menularkan pengalaman dia gitu. Karena saya harus menjaminkan kepada dia juga bahwa kalau seandainya dia performanya bagus, bukan berarti harus menunggu atasannya untuk pindah dulu baru dia naik. Kan bisa jadi kalau organisasi itu berkembang, contohnya awalnya punya cuma satu produk, menjadi punya 2 produk. Dia kan bisa akhirnya mengepalai produk yang kedua. Bisa jadi dia bukan model nunggu kayak gerbong gitu, yang atasnya kalau nggak naik ya dia tidak akan pernah naik, nggak seperti itu. Ya, jadi selalu kita harus meyakinkan siapapun di lini organisasi itu, we pay by performance ya. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan kinerja, bukan senioritas dan lamanya bekerja. Nah, dan itu di banyak kesempatan saya harus meyakinkan bahwa this company tidak works on seniority dan juga service years-nya atau tahun dia lamanya bekerja.
Karena Shirley pengalaman juga gitu. Kadang-kadang ada nih tim saya datang, saya punya tim nih, dia sudah lama nih kerjanya sudah 5 tahun, tapi belum pernah dipromosikan gitu. Kayaknya dia waktunya dipromosikan, gitu kan? Iya, Pak, betul. Nah, jadinya saya bilang aja, oke, uh, tolong ditunjukkan aja performance-nya dia seperti apa gitu. Kalau memang dia berkinerja bagus dan selalu overachieve ya, uh, dia tidak perlu nunggu waktu yang lama juga kebalikannya. Jadi kalau memang dalam 1 tahun 2 tahun udah achieve dan overachieve apalagi, berarti dia sudah layak gitu loh untuk dipromosikan atau paling tidak diberikan tantangan yang lebih besar kayak gitu. Ya, jadi apa kadang-kadang dipahamin sih situasi kayak gitu, Sally. Sebagai atasan kita takut untuk mendidik anak buah kita, takut dia lebih pinter, akhirnya posisinya orang tersebut terancam. Seharusnya nggak seperti itu. Semoga Ya, dijawab on Star Pop 22. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. yes. Dari Dua Susu Cafe. Pak, kita punya 2 cabang, tapi 2 cabang belum bisa optimal. Mungkin maksudnya rencana tahun depan mungkin ya, mau gabung jadi satu biar lebih optimal. Menurut Bapak bagaimana ya kita gabung biar lebih super optimal? Ya. Dari apa tadi namanya, Sally? Dua Susu Cafe, Pak. Dua Susu Cafe. Iya, Oke, Dua Susu Cafe. Saya nggak tahu dengan siapa ya di Dua Susu Cafe. Oke, jadi intinya pertanyaannya adalah kalau sekarang punya dua, mau dijadiin satu supaya iya, lebih super impact, gitu ya. iya, Pak. Kalau saya pertanyaannya apa namanya, justru kembali ke Dua Susu Cafe ini. Eh, apa namanya? Di awalnya kenapa kita punya outlet ya atau punya cafe. Itu kenapa? Tujuannya apa dulu gitu kan? Ya, tentunya pasti bilang ya iyalah, kita kan mau jualan harus punya tempat, apalagi nama cafe harus punya cafe dan bentuk secara physical store. Benar gitu ya. Tapi juga yang perlu dipahami adalah kita kan kalau berbisnis, kita kan harus memahami konsumen, bagaimana dia bisa menikmati produk atau jasa kita, di mana, seperti itu ya. Dan kita harus pahami profil-profilnya penikmat dari produk atau service kita atau jasa kita tuh profilnya kayak apa gitu ya. Kalau maksud saya ekstrimnya adalah mereka tidak perlu istilahnya sit in atau dine in ya kalau makanan ya, berarti kita tidak perlu punya area atau menawarkan area untuk mereka menikmati secara sit in atau dine in gitu. Tapi sebaliknya kalau itu dibutuhkan dan itu menjadi pembeda dan menjadi utama untuk membawa experience ya yang kita ingin tawarkan kepada mereka dan itu salah satunya atau utamanya melalui outlet ya berarti itu menjadi utama ya punya outlet yang punya sit in-nya atau untuk dine in-nya. Oke. Nah, kalau itu memang apa adanya, berarti kita harus memiliki resource itu dengan pengelolaan yang baik dan benar. Jadi jumlah itu harusnya berbanding lurus dengan ketertarikan orang dan kemungkinan orang untuk mengkonsumsi produk atau jasa kita lebih tinggi. Tapi lain cerita kalau kita bilang bahwa oh nggak apa-apa kok mereka bisa beli take away. Ya, tidak perlu ada experience dine in atau sit in. Mereka hanya purely take away. Ya, berarti kita nggak perlu punya outlet ekstrimnya. Nah, kalau jawabannya adalah antara kita perlu punya outlet atau kita tidak perlu punya outlet,
menjadi tidak terlalu penting apakah saya punya satu outlet, dua outlet, tiga outlet gitu loh. Kalau kita perlu punya outlet, berarti kita harusnya bisa punya outlet yang seoptimal mungkin jumlahnya, sesuai dengan di mana target kita berada dengan profil yang tertinggi di mana. Kalau umpamanya di Jakarta dilihat itu harus dipenuhi dengan segala perhitungannya. 100 outlet, umpamanya ya sebaiknya kita punya 100 outlet. Tapi sebaliknya, kalau kita toh tidak memerlukan outlet dengan gaya konsumsi yang mereka yaitu W tadi, berarti ya kita tidak perlu punya outlet sama sekali gitu. Ya, jadi saya ingin apa namanya memberi lebih cara berpikirnya atau kerangka pemikirannya sehingga itu bisa menjawab uh, keberadaan outlet karena perlu experiencingnya nyampe ke mereka, berarti harus belajar bagaimana mengoperasikan outlet secara optimal. Ya, pertama dari apa namanya pemilihan areanya, terus juga jumlahnya berapa yang ideal untuk menangkap peluang pasarnya yang sudah mungkin bisa dihitung berapa besar gitu. Tapi kalau jawabannya managing satu daripada dua akankah lebih gampang? Udah pasti jawabannya lebih gampang gitu. Tapi kan tantangannya seperti apa gitu dua susu cafe. Kalau emang itu penting keberadaan outlet, ya harus mulai belajar lah managing multi outlets ya, secara efisien dan secara efektif gitu. Oke, semoga terjawab ya dua susu cafe. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Kang Boci 69_. Struktur karyawan yang cocok dari atas ke bawah kalau di bidang bisnis makanan instan, khususnya jualan di marketplace, apa aja Pak Bas? Strukturnya dari atas ke bawah Ya, untuk makanan instan di marketplace. ya. Oke, jadi kalau kita bicara soal ini ya, soal struktur organisasi, ini kemarin saya dan Pak Budi juga berkesempatan untuk membahas dengan klien kami ya, untuk dalam pendampingan bisnis. Yang terpenting adalah bukan atas bawahnya, tapi yang dimulai harus kita tahu sebenarnya fungsi apa yang dibutuhkan di organisasi Anda. Oke, sebelum kita bicara soal strukturnya, kita harus list. Kita tulis fungsi-fungsi apa saja yang diperlukan di organisasi Anda. Oke, nanti kalau sudah ketemu fungsinya, baru kita bentuk fungsi itu dengan departemen apa yang cocok untuk fungsi itu. Ya, kalau memang kita perlu fungsi produksi, ya kalau ini kan kuliner instan, berarti kita harus ada fungsi produksi. Terus ada fungsi untuk distribusi. Terus mungkin ada fungsi untuk penjualan. Terus mungkin ada untuk mempromosikan, ada fungsi untuk tim promosi atau tim marketing. Terus nanti ada fungsi keuangan, fungsi pembukuan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nanti kalau udah ketemu itu, baru dipetakan lagi dalam masing-masing fungsi itu akan dilakukan oleh
atau dikepalai oleh satu atau dua orang? Ataukah fungsi-fungsi itu bisa digabungkan untuk dikepalai oleh satu orang? Itu untuk fungsi dan orang yang bertanggung jawab di fungsinya itu. Oke, bisa jadi kita perlu fungsi marketing dan sales, tapi karena organisasi kita masih kecil, karena sales revenue kita masih kecil atau omsetnya masih kecil, berarti marketing dan sales digabung jadi satu dan dikepalai oleh satu orang. Ya, bahkan juga mungkin marketing dan sales plus apalagi gitu ya, fungsi apalagi mungkin dikepalai oleh satu orang ini. Bisa seperti itu. Nah, kalau atas ke bawahnya soal senioritasnya itu juga bisa ditentukan. Ya, kalau kita masih kecil, kita belum bisa punya tim yang lebih apa namanya banyak, berarti vertikal dari organisasi itu masih akan lebih flat, istilahnya masih harus mungkin apa namanya tidak hanya dikepalai oleh satu orang ya multifungsinya, tapi multi levelnya juga masih harus dirangkap oleh satu orang. Ya, tapi kalau ada fungsi-fungsi yang lebih strategis, yang lebih penting, bisa jadi dia membutuhkan staff-nya, staff atau tingkatannya mungkin uh, supervisor atau tingkatannya manajer, sementara kepalanya tingkatannya direktur umpamanya. Itu kalau lateral seperti itu. Jadi mudahnya adalah pertama petakan dulu fungsinya, fungsi apa saja yang dibutuhkan, lalu di-assign ya, apa dicocokkan dengan orang yang akan mengepalai atau menjalani itu. Baru setelah itu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas, kan nggak semuanya fungsi itu akan sama prioritasnya kan. Bisa jadi yang terpenting adalah finance dulu dan marketing dulu umpamanya. Nah, di dua fungsi ini bisa jadi nanti secara vertikalnya yang tadi disebut atas ke bawahnya bisa jadi harus ada lebih dari satu orang seperti itu. Ya, jadi itu dilihat untuk tadi makanan instan seperti apa, kebutuhan prioritasnya di mana, secara fungsi dan secara levelnya tadi nantinya. Oke? Pertanyaan selanjutnya Pak dari Coach Ence Ginting. Mana yang lebih dulu Yes. dinilai Pak? Attitude-nya, pengalaman, dan achievement dari kandidat ketika merekrut? Attitude atau achievement? Mana dulu? Oke. Kalau saya ngelihat dari apa namanya attitude itu relatif terhadap uh, perannya dalam tim. Ya, jadi kadang-kadang apa namanya kalau orang itu apa namanya achiever atau extraordinary, kemungkinan dia punya attitude atau ego yang kuat. Itu sudah mungkin menjadi hukum alam kali ya. Jadi kalau orang-orang hebat itu memang attitude-nya juga beda dan unik. Nah, biasanya selama mereka atau atasannya bisa mengelola people dalam tim itu nggak apa-apa. Gitu. Sehingga walaupun ini orang attitude-nya rada-rada istilahnya ya, tapi dia high achiever. Nah, itu tugasnya kita sebagai kepala tim untuk mengelola tim itu sehingga dinamika tim itu akan berjalan optimal. Seperti itu. Sehingga dinamika tim itu dia dengan timnya yang lain bisa tetap bekerja sama, tidak saling melemahkan, justru saling menguatkan. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau saya harus ngelihat mana achieve dulu atau attitude dulu, sebenarnya membangun tim adalah kedua-duanya. Ya, tapi kita harus siap menempatkan the best people itu tadi dulu sebelum achievement atau apa pencapaian itu bisa terjadi. Ya, nah kalau di dalam managing people-nya atau timnya itu ada soal attitude,
Yaitu yang harus kita bereskan. Kalau seandainya masih beresable, ya, masih mungkin untuk diberesin. Tapi di banyak kesempatan tantangan saya sebagai head of the department atau head of division pasti akan selalu ada seperti itu. Tinggal kita harus menakar apakah ini masih mungkin gitu ya untuk orang yang berattitude seperti tertentu masih bisa dipertahankan atau tidak. Ya, karena kalau dalam tim itu tidak hanya attitude nih Coach Vince Ginting ya. Jadi banyak hal dalam managing people itu ya. Kita harus punya ya sejalan dengan organisasi, punya purpose, punya apa namanya core values, ya, punya apa namanya atmosfer yang harus kita bentuk, culture yang harus kita bentuk, sehingga ada behavior-behavior yang bisa kita harapkan orang bisa melakukan atau menjalani perilaku itu, gitu ya. Nah, kalau itu biasanya sudah tertata rapi dan kita promote terus ya dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, biasanya nanti eh, dinamika timnya itu akan lebih mengarah ke positif. Jadi kita harus melihatnya lebih besar dari hanya sekedar oh kita dapat orang yang attitude-nya seperti ini bisa atau tidak. Nah, biasanya itu kita akan ngerjain ya istilahnya secara holistik ya. Mulai dari core values, terus juga culture apa namanya, sorry, core values ke behavior dulu. Behavior itu membentuk culture atau kebudayaan. Biasanya attitude itu akan lebih meredah kalau kita sudah punya apa namanya manajemen yang sekomprehensif itu. Semoga terjawab ya Pak Vince. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari question box. Oke. Dari Pak Duyono 86. Saya bekerja di BUMN Perkebunan. Waktu yang tepat untuk resign. Usahanya sekarang berjalan di barbershop dan angkringan, Pak. Pak Duyono di BUMN sudah punya bisnis di angkringan, kapan waktunya resign? Oke. Ya, kalau kita punya bisnis ya, bukan hanya sekedar dagang, kita punya bisnis dan kita ingin membesarkan, itu biasanya memerlukan fokus yang cukup tajam yang harus kita miliki. Dan di banyak pengalaman saya ya, untuk mengelola satu bisnis itu memerlukan satu kedalaman dan juga konsentrasi yang tinggi. Karena kita terus harus membangun kapabilitas kita, harus membangun ekspertis kita di bidang itu. Terus juga dari keseharian operasional membutuhkan apa namanya waktu kita sehingga operasional itu bisa berjalan lebih efektif lagi dan lebih efisien. Ya, jadi membangun bisnis itu banyak yang harus dikerjakan. Nah, kalau kita nggak fokus dan hanya apa namanya sembari lewat saja atau pairing aja dengan tugas kita sehari-hari, bisa juga tetap jalan, tapi ya itu nggak optimal. Jadi kita hanya sekedar kayak hobi aja. Kalau ada waktu ya kita kerjain, ada waktu luang kita kerjain. Itu hasilnya akan beda kalau seandainya kita benar-benar mau fokus dan mengembangkannya. Karena itu tadi, banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dikerjakan, dan banyak hal yang harus dibuat apa namanya lebih baik lagi dari apa yang sudah dijalankan. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Nah, tentunya kalau memang tujuannya untuk ke arah situ ya harus fokus. Ya, tinggal menjadi kembali pilihannya Pak siapa tadi? Pak Duyono, Pak. Do you know? Suaranya putus tadi. Pak Duyono, Duyono. Dwi Yono. Ya, Pak Dwi Yono. Jadi kapannya ya kembali ke Pak Dwi Yono. Kapan mulai ingin serius istilahnya berfokus dan membangun bisnisnya gitu.
Harus ada yang dikorbankan ya, Pak. Ya, ya, saya pikir ya kalau fokus kan berarti memang harus pilih ya, mana yang harus difokuskan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hendarsyah Febrian. Pak, industri bisnis saya erat kaitan sama kreatif. Saat ini desainer gambar untuk buku dan mainan kami selalu outsource, Pak. Sehingga terkadang tes gambar di antara produk bisa berbeda-beda. Menurut Bapak bagaimana? Ya, apa namanya? Berarti kan di situ kita perlu konsistensi ya. Perlu konsistensi. Tapi juga kadang-kadang kalau kita ada di dunia kreatif, biasanya konsistensinya itu tetap bisa dipegang di mana variasi daripada output kreatif itu bisa diarahkan. Yang penting uh, Endarsya harus punya apa ya namanya guidance ya. Guidance dari konsistensi itu kan nggak bisa seragam ya, kalau kita bicara soal tingkat kreativitas. Tapi yang bisa seragam adalah look and feel-nya, tone and manner-nya, terus juga mungkin apa namanya ciri-cirinya itu yang bisa dibuat konsisten. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya di awal karir saya pernah bekerja di Ogilvy ya, agen periklanan. Eh, di situ klien-kliennya dari berbagai apa namanya multinasional kayak Nestle, Pepsi dan seterusnya. Itu saya internally di Ogilvy itu bekerja dengan tim kreatif yang membangun kalau zaman sekarang disebutnya konten ya. Dan selama kita sudah apa namanya punya koridor soal itu tadi yang saya bilang, tone and manner-nya, look and feel-nya terhadap brand yang akan dikerjakan, biasanya itu nanti mau orang kreatifnya si A atau si B atau si C, mereka background-nya, gayanya beda-beda, kekuatannya beda-beda di titik-titik kreatif, apakah dia art yang lebih kuat atau copywriting-nya lebih kuat. Tapi ujung-ujungnya kalau kita sudah punya definisi dari koridor itu, biasanya mereka akan mengeluarkan output yang konsisten gitu. Walaupun warnanya tidak sama gitu. Ya jadi tugasnya Hendershot lah itu untuk punya istilahnya koridor itu ya untuk brand atau apa namanya apapun yang dikerjakan itu. Semoga terjawab ya Pak Hendarsyah. Febrian. Selanjutnya nih Pak, dari freetime.indo. Untuk usaha yang masih berskala UKM, belum ada divisi HR, bagaimana cara mendapatkan tim yang berkualitas? Bagaimana cara mengetahui skill atau track record seseorang yang akan masuk ke tim usaha kita, Pak? Oke. Dengan siapa tadi? Sorry, share. Freetime.indo. Freetime.indo. Oke. Freetime.indo. Jadi saya, Pak Budi, kami di Business ID, perkenalkanlah diri Anda sebagai startup atau entrepreneur. Jangan UMKM gitu loh. Memperkenalkan dirinya. Karena kalau kita memperkenalkan diri sebagai UMKM, terkesan kita mikro, kecil, menengah gitu. Padahal kalau kita berbisnis, punya dream harusnya kan besar ya. Sesekala kayak waktu dulu Steve Jobs baru mulai, sesekala kayak waktu Bill Gates baru mulai, atau siapapun itulah yang sekarang bisnis besar. Mereka juga bukan UMKM di awal, tapi mereka startup. Kenapa saya sampaikan ini? Karena it's all in your mind, ya. It's all in mindset. Apalagi kalau kita bicara soal creativity, kita bicara soal apa namanya, apa yang ingin kita capai. Kalau kita punya solution oriented, tidak selamanya kalau startup itu kecil, kerdil, dan tidak bisa berdaya besar gitu ya. Jadi mohon apa namanya supaya kita berpikirnya sebagai startup atau entrepreneur. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana nih membentuk tim kalau kita baru startup atau di awal pembangunan bisnis kita? Biasanya itu tadi. Jadi kita pastikan apa namanya
fungsi, peran, dan orang-orangnya itu uh, terdefinisi. Jadi fungsi mana yang benar-benar menjadi prioritas utama. Karena nggak bisa, kita di awal nggak akan bisa punya struktur organisasi seperti layaknya perusahaan yang sudah besar, yang revenue sudah besar. Mulailah dari kita apa sih yang dibutuhkan secara prioritas, fungsi-fungsi apa. Dan orangnya pun harus mau istilahnya multitasking dan multi-functioning gitu ya. Kalau kita sudah tahu fungsi-fungsinya tadi, yang pasti kan fungsinya nggak semua fungsi sudah harus dibutuhkan di awal. Ya, contohnya kalau kita berbisnis kuliner, mungkin yang paling dibutuhkan awal adalah manufacturing ya, karena itu awal dari produk yang ada. Terus mungkin marketing, sales, sama distribusi fungsinya ada, mungkin harus dirangkap oleh satu orang juga. Ya, jadi yang biasanya mungkin di perusahaan yang besar itu fungsinya menjadi tiga departemen yang berbeda, terus dikepala oleh masing-masing oleh satu orang. Ya, kalau di perusahaan yang startup, ya kita harus bisa pinter-pinter merangkapkan itu menjadi bagian dari tugas seseorang gitu ya. Nah sekarang pertanyaan bagaimana nih kita mencari talent untuk bisa bergabung ke kita atau attract ya. Biasanya ini pernah di IG saya beberapa bulan yang lalu. Jadi untuk menarik orang masuk dulu nih ya, untuk menarik supaya orang mau apply ke kita atau paling tidak kita undang masuk ke organisasi kita. Apalagi zaman sekarang millennials, kita harus punya purpose. Ya, kita harus punya vision, kita harus punya mission, kita harus punya core values. Itu ada di IG saya beberapa bulan yang lalu. Jadi silahkan aja lihat di IGTV saya ya. Eh, itu apa namanya hal-hal yang dihargai oleh anak-anak zaman sekarang. Ya tentunya mereka akan tanya juga gajinya berapa, fasilitasnya apa. Tapi cukup mengagetkan bahwa hal-hal yang sifatnya eh, tidak bisa dinilai oleh uang, yaitu kalau organisasi punya purpose, punya vision, punya mission, punya core values yang kuat, itu bisa jadi dihargain lebih dari hanya sekedar uang. Anak-anak milenial sekarang itu ngelihat ke arah situ. Jadi itu sebagai bagian dari attract orang-orang ya. Sekarang kalau kita udah bisa attract, menjadi pilihan kita dong. Kalau kita nggak punya itu atau karena kita masih startup, mungkin yang apply atau yang mau diundang cuma 10. Tapi kalau kita punya itu, bisa jadi menjadi 100. Nah, kalau kita sudah seperti itu, nah sekarang tinggal rekrutmen prosesnya harus jelas. Ya, nah, lihat di Business ID ada bagaimana itu smart interview kan ada ya, Shirley ya kelas itu. Dan juga Yep. waktu Pak Dodi juga pernah sharing bagaimana smart interview sehingga kita bisa mendapatkan kandidat yang baik. Ya, itu banyak teknik-tekniknya. Nanti bisa lihat di kelas e-course-nya Business ID ya. Nah, intinya sebenarnya adalah kita harus menanyakan apa pertama pengalaman mereka apa ya, mereka harus jujur. Terus juga akan melakukan apa kalau seandainya dia kita kasih challenge-nya, seperti umpamanya ya di bidang manufacturing atau di bidang supply chain ya kita tanyakan apa yang akan mereka lakukan. Tapi yang terpenting adalah bukan yang akannya, tapi pengalaman mereka yang pernah mereka lakukan dengan segala rasionalnya. Ya mereka harus cerita gitu dan kita harus bisa pandai-pandai untuk menggali pengalaman mereka, mana yang real ya, mana yang menjadi bagian dari achievement mereka selama ini, dan kita bisa takar antara kandidat satu sampai kandidat ya tergantung yang mau diundang berapa ya kandidat yang mau diinterview, antara kandidat satu atau 10 yang ke 10 ya, kita bisa lihat pengalaman mereka, achievement mereka. Ya, intinya adalah kita harus melakukan smart interview sehingga proses itu bisa menyaring kandidat-kandidat yang benar-benar potensial.
dan yang terbaik. Oke? Oke. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi ya Pak. Tapi pertanyaannya masih banyak nih Pak. Wes, ya. Terima kasih nih teman-teman bersemangat nih bertanyanya. Boleh kita kasih satu yang terakhir pertanyaannya? Karena toh nanti hari Rabu juga ada Pak Budi ya. Di waktu yang Iya. sama dan Senin depan insya Allah saya juga akan hadir lagi. Oke, satu yang terakhir. Apa, Sel? Yang terakhir dari Div Tazmi. Pak Bas mau tanya bagaimana menghadapi karyawan atau rekan kerja yang kurang perform atau kurang inisiatif dalam pekerjaan. Oke, jadi biasanya gini, kita harus berkaca diri dulu. Pertama, apakah dia sudah jelas apa namanya fungsi dan tanggung jawabnya? Oke, fungsi dan tanggung jawab. Apakah sudah jelas? Jadi sebelum kita harus berkaca diri dulu. Apakah KPI-nya yang kita set buat dia sudah jelas juga? Ya, KPI (Key Performance Indicator) sudah jelas juga, dan juga kita sudah apa namanya assess atau sudahkah kita nilai terhadap KPI yang sudah kita set, gitu ya. Jadi pertama tadi jelas nggak nih peran dan tanggung jawabnya untuk si kandidat tersebut. Bisa jadi karena cuma ngobrol doang gitu nggak jelas gitu. Itu harus di apa namanya dalam bentuk tertulis ya. Biasanya kalau itu dengan HR kita ada yang namanya job description lah ya, job purpose, job description. Lalu berjalan sudah direkrut, kita harus kasih KPI, objektif pekerjaannya dalam setahun ini apa yang harus di-achieve dan lain sebagainya. Oke, jadi berkacalah diri dulu. Terus juga apakah kita sudah melakukan penilaian terhadap KPI itu? Ya, kalau itu belum dilakukan ya kita nggak bisa menilai apakah dia performing atau tidak ya. Nah, anggap aja itu sudah nih Sally ya. Eh, sorry dengan siapa tadi? Maaf saya lupa nyatet namanya. Dari Pak Div Tazmi. Divta yang ikut value creation kemarin kan? Oke, jadi apa namanya? Jadi Divta seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah dilakukan itu tetap tidak perform, biasanya kita kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya, karena kan dalam 1 tahun ada yang namanya performance review. Kalau saya dulu waktu di contohnya kayak di Fonterra itu 3 bulan sekali ada performance review, 3 bulan sekali. Walaupun cuma 1 jam tapi ada pembahasan. Untuk itu tadi membahas tadi itu. Oh kamu ini udah selama umpama yang pertama ya 3 bulan pertama. Oh kamu on track, kamu sudah bagus. Sebaliknya kalau ada hal-hal yang kurang ya dikasih tahu ini kamu kurangi ini, kamu harus begini kurang lebih gitu ya. Atau tingkatkan kemampuan kamu apapun itu. Dan biasanya apa namanya review yang 3 bulan itu berjalan, nanti biasanya dia akan memperbaiki kan, nanti dilihat lagi di 3 bulan kedua feedback lagi bagus bagus. Biasanya kalau udah seperti itu kan nanti akhir tahun nih ada final review-nya kan, annual review-nya. Nah, itu baru tuh ditentukan. Apakah ini sebenarnya sudah dikasih waktu 3 kali 4 bulan ini ada apa namanya perbaikan atau tidak? Kalau tidak ada perbaikan ya mulai didiskusikan lah. Apakah dia harus dipindah fungsikan, ditaruh di tempat yang mungkin sesuai dengan bakat dan minat dan kekuatannya dia, atau kalau sudah tidak bisa dibantu lagi, sudah istilahnya mati kutu, ya harus ada arrangement untuk apa namanya golden shake hand lah istilahnya. Seperti itu. Oke. Terjawab ya Pak Div Tazmi. Oke Pak, udah habis nih Pak waktunya. Sedangkan pertanyaannya masih banyak pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Oke. Jadi Rabu atau Senin depan insya Allah kita masih akan kembali. Rabu dengan Pak Budi Isman, Senin insya Allah dengan saya. Oke, siap-siap. Tapi menarik loh, banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir malam ini.
Semangat terus untuk belajar, semangat terus untuk nongkrongin bisnis.id. Banyak free eventnya ya Pak di bisnis.id ini. Ya, betul sekali. Oke Pak Bas, terima kasih untuk sesi malam ini ya Pak. Sama-sama Sherly. Terima kasih Sherly sudah hosting untuk pertama kalinya. Thank you, thank you. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua yang sudah Oke. bergabung malam ini ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih teman-teman semua. Bye.